Selamat datang juga bagi tamu kami yang dari jauh. Selamat bergabung bersama dengan Jemaat Eklesia Jalan Tamrin Palu. Biar sukacita sorga menjadi bagian kita bersama. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa minggu pertama di bulan Januari 2025 kita ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu layaklah Dia Allah yang Maha Suci kita tinggikan dan muliakan, dan kita bersyukur untuk segala sesuatunya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Suci
kuduslah Tuhannya, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhannya namamu. Haleluya Tuhan, Allah yang kudus, Engkaulah yang suci. Haleluya, haleluya. Kami aminkan dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha suci, Allah yang kudus. Dan Engkau sudah melayakkan kami untuk ada di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Dengan darah yang tercurah di Kalvari, Kau sudah membasuh bersihkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kau sudah mengampuni segala kesalahan kami sehingga kami layak menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus. Layak kami menikmati hadirat-Mu, layak kami menikmati firman-Mu Tuhan, bahwa kami layak ada di tempat ini Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Dan Roh Kudus-Mu itu memberi kebebasan bagi kami untuk bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, dengan satu kerinduan bahwa Engkau berkenan bertata di setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kalaupun ada roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu pikiran kami, yang coba mengganggu akal kami Tuhan, bahkan yang coba mengganggu tempat ini Tuhan, dalam bentuk apapun juga, kami berdiri atas firman-Mu, kami satukan hati kami tolak, kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, saya sangat percaya, kita aminkan bahwa kita bisa melewati hari-hari kita dengan ada pada saat ini semua karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus
berjabat tangan satu dengan yang lain. Haleluya. Kita masih mengagungkan Dia karena Dia adalah pemilik kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Kisah kawana
Haleluya Yesus. Haleluya, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu hanya pujian syukur yang kami bisa persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau penyelamat kami. Haleluya Yesus. Amin.
pujian ini. Haleluya Yesus. Gunung-gunung laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selama aku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar ku bersuka atas perbuatanmu, samanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami muliakan namamu Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Oh, mulialah namamu Tuhan. Kami sembah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah kita yang hidup dan berkuasa, Allah kita yang besar. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak.
Terima kasih Bapa Surgawi. Pagi hari ini kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Lebih dari itu kami rindu firman-Mu, suara-Mu, isi hati-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang Kau telah utus dari jauh untuk melawat kami di tempat ini. Kuasai hati dan pendengaran kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat kita beribadah, merupakan hari Minggu yang pertama di tahun 2025. Lebih khusus kami bersyukur karena hari ini kita dilawat oleh tamu kita dari benua Kangguru, Pastor Harry Gill bersama Ibu, yang kalau tidak salah beberapa tahun berselang lalu sudah pernah datang, dan sesungguhnya adalah sanak famili kami, saudara-saudara yang sudah tinggal di benua Kangguru. Puji Tuhan. Untuk itu kita dengarkan firman Tuhan dari Pastor Harry Gill. Kami silakan. Good morning, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan di mana kesempatan yang indah ini yang diberikan Tuhan buat saya bisa berada di kota Palu ini. Ya. Demikian juga terima kasih buat Bapak Gembala, kakak kami Kohoa bersama Ibu, dan seluruh majelis yang memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru sekalipun sudah lewat. Kiranya semua Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya akan membawa perlindungan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana saya datang dengan istri saya dari Australia. Saya sudah dari tahun 75 saya berada di negara Kangguru. Ya. Jadi selama dari tahun 89 saya masuk di dalam dunia pelayanan, dan 10 tahun terakhir ini saya masuk di dalam dunia penginjilan. Ya, kemurahan puji dan kemurahan Tuhan, saya selama 10 tahun ini saya fokus teristimewa. Di akhir-akhir ini saya fokus untuk Indonesia, teristimewa untuk Indonesia bagian timur. Saya 1 tahun ini sudah 5 kali bolak-balik teristimewa Manado. Ya, rencana tadi untuk menuju ke Papua, ke Sorong, ya. Dan saat ini saya terus untuk doakan saya sehingga untuk Indonesia Timur akan menjadi satu revival yang akan terjadi buat Indonesia, teristimewa di kota Palu ini, karena kita hidup di akhir zaman yang sangat mengerikan. Baik gereja Tuhan, banyak masalah saat ini di akhir zaman. Itu yang perlu saya ke Manado untuk mengadakan seminar beberapa kali untuk bagaimana pemahaman untuk para hamba Tuhan untuk menghadapi dunia yang sedang bergelora di dalam dunia globalisasi yang saat ini sangat meningkat. Demikian juga moral yang sangat dasar sekali teristimewa untuk di gereja Tuhan. Ya, saya datang bersama istri saya. Nanti sebentar dia akan nyanyi sebuah lagu. Saya mempunyai 2 orang anak dan 5 orang cucu. Ya, anak pertama kawin dengan orang Vietnam dan anak kedua kawin dengan orang Filipina. Jadi keluarga saya adalah keluarga gado-gado. Ya, puji Tuhan. Ya, saya ketemu istri saya ini sedikit saya akan sharing. Memang ada kemurahan Tuhan. Satu hal mungkin tidak bisa dipercaya, ketemu istri saya itu hanya 3 jam saya minta kawin. Ya, tapi ini kenyataan. Ya, tidak ada satu yang
yang sukar bagi Tuhan, dan Tuhan itu bisa mengerjakan di dalam segala hal. Jadi saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan membawa renungan Tuhan. Kurang lebih sore. Pada tahun 26 tahun saya berada di tempat ini. Ya. Bulan Desember, kalau nggak salah 25 atau 26 Desember, saya berada di kota di tempat ini. Jadi kurang lebih 26 tahun saya ada khotbah di tempat ini. Kalau nggak salah tanggal 25 Desember, ya, saya ada khotbah di tempat ini 26 tahun yang lalu, waktu kejadian Poso. Ya. Sesudah dari sini, akhirnya kejadian Poso yang terjadi. Ya. Sesudah saya khotbah dari sini, perjalanan saya ke tempat lain, waktu itu kejadian Poso. Saudara-saudara, saya tidak panjangkan lebar mengenai apa yang terjadi, tetapi satu hal, kami sudah barusan saja untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Ya. Tentu saja bagaimana sikap kita di dalam menghadapi kehidupan kita menjadi orang Kristen. Kita hidup di akhir zaman, di zaman yang sangat mengerikan, di zaman dunia sedang bergelora. Bagaimana sikap kita menjadi orang Kristen? Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, bagaimana kita sebagai pemimpin gereja dan hamba Tuhan akan menghadapi dunia yang sangat dahsyat ini. Sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa orang Kristen adalah orang yang ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di mana firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah penciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan inilah satu kesimpulan Rasul Paulus menekankan kepada sidang jemaat Korintus, di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa hidup mereka adalah hidup di dalam perubahan hidup mereka. Dan tentu saja tidak sama dengan masa sebelum dia mengenal kepada Kristus. Dan inilah satu pelajaran buat kita sebagai orang Kristen, di mana orang hidup Kristen adalah orang-orang yang melakukan sesuai dengan moral, dengan kehendak Tuhan. Di mana kita percaya kita sudah harus meninggalkan perkara-perkara yang lama. Waktu Anda percaya kepada Kristus dan Anda menerima baptisan, dan waktu Anda dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan waktu Anda keluar dari dalam air, Anda adalah ciptaan baru. Yang lama sudah dikuburkan, yang baru hidup kembali bersama Kristus. Tetapi apa yang jadi di akhir zaman itu berbeda. Berbeda. Jadi masalah manusia dari zaman ke zaman, dari Kejadian pasal ketiga, sejak manusia jatuh dalam dosa, kehidupan moral manusia itu terus menerus sampai saat ini. Dunia berubah. Kita hidup di dalam dunia globalisasi saat ini, yang sangat dasar, di dalam dunia trade, di dalam dunia teknologi yang luar biasa, yang begitu canggih. Tetapi bersamaan juga moral semakin dahsyat. Ya, sesungguhnya orang Kristen adalah orang yang penuh dengan keindahan, dengan hidup dengan cahaya daripada Kristus itu. Sebab itu saudara, Paulus berkata di dalam Galatia 1 Petrus, dalam 1 Petrus, hiduplah sebagai orang mereka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan, tetapi sayang beribu sayang. Di akhir zaman gereja Tuhan tidak demikian. Padahal kita sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatan saudara dan saya kita diselamatkan, tetapi kasih anugerah Tuhan itu yang menyelamatkan saudara dan saya maupun seisi dunia. Dia datang 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, di tempat yang hina, di tempat yang sesungguhnya tidak mungkin akan lahir seorang anak yang akan menjadi raja segala raja, lahir di Bethlehem, di tempat yang hina itu. Tapi ada maksud Tuhan. Sebab dia mengasihi dunia. Dia mengasihi dunia. Yaitu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini.
sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah satu statement melalui Yohanes 3 memberikan penjelasan betapa kasih Allah itu kepada dunia. Dia mengasihi semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Segala isinya yang diciptakannya Tuhan itu, Dia mengasihi semuanya. Tidak memandang siapa saja, agama manapun. Tapi keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu organisasi, GPI tidak bisa menyelamatkan Anda. Gereja Baptis tidak menyelamatkan Anda. Gereja manapun yang ada di kolong langit ini tidak dapat menyelamatkan Anda selain namanya yang lahir di Bethlehem, namanya Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, I am the way and the truth and the life. Keselamatan hanya melalui Kristus yang lahir di Bethlehem itu 2000 tahun yang lalu. Keselamatan tidak bisa dimiliki dari agama manapun. Keselamatan tidak bisa dimiliki dari organisasi gereja manapun. Hanya keselamatan melalui Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu. Amin. Berikan kemuliaan buat Dia. Saudara-saudara, saya bersyukur kalau pagi hari ini saya berada di kota Palu ini. 26 tahun yang lalu bulan Desember, saya berada di tempat ini. Ini satu kemurahan, saya tidak ada rencana untuk ke Palu. Karena tujuan saya hanya Manado maupun Irian Jaya. Dalam tugas misi saya hanya memberitakan Injil. Tujuan saya untuk ke Indonesia, untuk mempersatukan gereja-gereja Tuhan. Tujuan saya ke Indonesia, bagaimana bisa orang-orang yang ada di Indonesia, terutama untuk Indonesia Timur, gereja-gereja Tuhan bisa bersatu. Dan gereja-gereja Tuhan, bagaimana kita mencari orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Karena kita hidup di akhir zaman, bagaimana kita harus gereja, bekerja keras untuk memenangkan sebanyak jiwa untuk kerajaan surga. Sebab itu firman Allah berkata, di akhir zaman, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Bukankah Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemerdekaan? Bukankah Dia telah melepaskan kita dari segala belenggu kuasa kegelapan? Bukankah 2000 tahun yang lalu Dia datang di Bethlehem? Dia melepaskan Anda dari segala belenggu kuasa kegelapan. Tidak hanya Dia datang begitu saja, tetapi Dia berkorban sampai mati di kayu salib. Dan saudara dan saya dikuduskan bukan oleh darah domba, tetapi darah Kristus itu yang lahir di Bethlehem itu yang dapat menyelamatkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Kita hidup di akhir zaman. Dalam dunia globalisasi ini sangat luar biasa. Antara trade, bisnis, teknologi yang canggih. Tetapi bersamaan ini, bagaimana kita gereja Tuhan untuk menghadapi dunia yang sangat dahsyat ini. Bagi kita sebagai hamba Tuhan, marilah kita pelajari apa yang ada di golong langit ini. Kita tidak hanya menyembah kepada Tuhan, kita tidak hanya beribadah di tempat ini, kita tidak hanya doa dan puasa terus menerus, tetapi bukalah pola pikiran kita hidup di akhir zaman ini, sehingga kita bisa mengalahkan dunia yang saat ini yang sedang bergelora. Tidak salah doa dan puasa, tidak salah beribadah, tapi kita lebih tingkatkan peningkatan pola pikiran kita. Ini kita perlu. Akhir zaman sudah di ujung tanduk. Kita lihat peperangan di mana-mana ya. Apa yang dibuatkan oleh Matius 24 semua sudah terjadi. Semua nubuatan firman Tuhan semua sudah terjadi. Tinggal satu nubuatan
yang belum terjadi, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Ngeri. Dahsyat di akhir zaman. Bagaimana cara hidup kita di akhir zaman? Bagaimana kita melihat kehidupan kita sendiri kepada Tuhan Sang Juru Selamat? Bagaimana kita melihat dunia sekarang sedang bergelora? Dan bagaimana kita melihat akan datang the future of the world? Sebab itu saya katakan, mari kita sidang jemaat yang ada di Palu ini, tingkatkanlah pola pikiran kami hidup di akhir zaman. Baik kita sebagai hamba Tuhan, tidak hanya berkhotbah saja. Baik kita melihat situasi gereja di akhir zaman, semakin dahsyat. Kejahatan pun tidak hanya di luar gereja saja, tetapi di dalam gereja, dosa semakin merajalela. Dan ini kenyataan. Saya ke Manado 4 kali tahun ini, bolak-balik. 2 kali saya buat seminar. Yang pertama saya lakukan di Tomohon, kedua di gereja Betani, Manado. Dan saya melihat banyak hamba Tuhan hidup di dalam dosa. Banyak kita sebagai hamba Tuhan hidup di dalam dosa. Hidup dalam selingkuh. Hidup menarik istri orang lain, suami orang lain. Menyalahkan uang gereja. Perceraian di dalam gereja. Perselisihan di dalam gereja. Apakah ini gereja Tuhan? Orang hidup di dalam terang. Orang hidup yang percaya kepada Kristus, yang sudah dilahirkan kembali, mereka adalah hidup di dalam terang. Sehingga orang hidup di dalam terang itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang saat ini terjadi di gereja Tuhan. Kenapa banyak gereja sekarang hidup dalam dosa? Karena pengkhotbah sekarang, mereka hanya memberikan Anda susu terus. Anda hidup dengan minum susu. Sehingga gereja Tuhan tidak kuat. Kenapa demikian? Karena hidup hamba Tuhan banyak di akhir zaman ini hidup di dalam dosa. Banyak. Tidak hanya di Indonesia, di Australia pun. Baru aja di sosial media, pendeta yang terkenal di dunia. Di evangelical bisa cerai istrinya. Terkenal dengan doa dan puasa ribu-ribu kali. Terkenal, tapi saat ini hidup di dalam dosa, kenajisan. Banyak sekarang yang berkhotbah di mimbar. Anda tidak tahu siapakah mereka itu. Firman Allah berkata bahwa mereka juga penyesat dan bisa menyesatkan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan tidak semua hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Saudara tahu? Tidak semua orang yang melayani Tuhan dipanggil Tuhan. Tidak semua orang yang berarti sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan. Inilah satu kesalahan gereja Tuhan di akhir zaman. Orang pikir sekolah Alkitab mereka menjadi hamba Tuhan. Itulah satu kesalahan besar. Hamba Tuhan adalah dipanggilan Tuhan. Yang diutus sebagai Rasul Paulus berkata, aku dipanggil dan diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Orang yang diutus pasti diberkati Tuhan. Hamba Tuhan tidak akan peminta-minta. Amin. Hamba Tuhan tidak hidup dalam kemiskinan. Hamba Tuhan dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Saya kemana-mana, Tuhan siapkan saya tiket kemana-mana. Dalam 2 tahun ini terakhir saya keliling kemana-mana. Seluruh Indonesia saya sudah keliling. Kurang tinggal Aceh dan Maluku. Ini isi hati saya. Sehingga ada terjadi suatu revival gereja Tuhan di akhir zaman. Saya bukan melayani untuk mencari duit. Saya melayani untuk mencari jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Hidup saya yang sudah masa tua ini,
Saya hanya untuk bekerja untuk Tuhan. Saya bekerja bukan untuk duit, untuk mencarikan upah, tidak. Karena saya sudah diberkati Tuhan. Saya dikaruniakan 2 orang anak dengan 5 orang cucu. Semua sudah diberkati mereka dengan hidup dengan keindahan Tuhan. Hidup saya bersama istri hanya untuk fokus melayani Tuhan, untuk menginjil untuk Indonesia. Berapa bulan kembali depan saya akan ke Filipina, diundang untuk seminar para hamba Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki tahun ini saya akan ke Eastern Europe, ke Romania kalau Tuhan kehendaki. Saya puji Tuhan, Tuhan memakai saya menjadi satu terang untuk dunia. Sebab itu saya katakan, sebagaimana firman Tuhan berkata tadi, siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah ada. Yang ada itu di tahun yang baru ini. Dalam minggu yang pertama tahun yang baru ini, 2025 ini, biarlah kita rubah kehidupan kita. Sehingga kedatangan dia kali kedua, kita akan diselamatkan. Amin. Jangan kita berfoya-foya. Jangan gagal di dalam kehidupan kita. Jangan gagal di dalam pelayanan kita. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Jangan di akhir kata Tuhan Yesus katakan, enyalah kamu daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Kejahatan. Lihatlah sejarah dunia. Lihatlah sejarah Alkitab. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, berapa manusia yang taat kepada Tuhan. Sodom dan Gomora hancur. Saya lebih dari 4 kali ke Sodom dan Gomora. Hancur. Bakterno habis hanya keluarganya. Pembuangan Israel hanya berapa yang kembali ke tanah perjanjian? Hanya 2. Hanya Kaleb dengan siapa? Joshua. Wahyu pasal 2, pasal 3. 7 churches in Asian Minor. 7 gereja Tuhan yang ada di Wahyu pasal 2, pasal 3. Berapa gereja yang taat? Hanya 1. Gereja di Philadelphia. Hanya 1. Kenapa yang terjadi? Karena tidak taat dosa. Dosa merajalela di akhir zaman. Manusia tidak pernah berubah dari sejak manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai saat ini. Manusia terus dalam moral yang tidak taat kepada Tuhan. Maupun Musa yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Toh dia tidak masuk di tanah perjanjian. Firman Allah berkata, "Oh Musa, engkau naik ke gunung Horeb. Lihatlah utara, selatan, barat, dan timur. Tetapi engkau tidak masuk di tanah perjanjian. Sebab engkau tidak taat kepadaku. Tidak taat dan tidak taat. Dan itu pun manusia mula-mula karena tidak taat. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tidak taat. Hidup sebagai orang Kristen. Hidup yang baru adalah hidup yang penuh dengan ketaatan. Dengan hidup dengan kesucian. Hidup di dalam kesetiaan. Orang hidup di dalam terang adalah orang yang berbaju, yang berpakaian dengan kesucian. Perkataan kita selalu yang membangun. Perkataan tidak menjelekan orang lain. Orang hidup di dalam terang, yang hidup yang baru itu adalah orang perkataannya selalu indah. Yang tidak mengatakan gereja lain orang sesat, tidak mengatakan orang lain sesat, tidak mengatakan orang itu jahat dan lain-lain. Tidak. Orang hidup di dalam terang, orang hidup yang dipulihkan adalah orang-orang yang membangun. Amin. Dan inilah yang membangun. Marilah kita di akhir zaman. Gereja GPD di tempat ini biarlah menjadi terang untuk kota Palu. Kalau gereja ini saling mengasihi, saling membangun, saudara tidak perlu apa-apa. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa berdoa ke tempat ini. Karena orang melihat Kristus bukan karena khotbah yang hebat. Orang melihat kepada Kristus bukan karena punya sarjana yang tinggi, tetapi karena
perbuatan kita yang indah. Nah ini perlu sekarang. Waktu saya menjadi gembala sidang kurang lebih 15 tahun. Saya selalu berpikir, lebih baik saya cuma 2 orang di tim musik daripada 100 orang hidup di dalam dosa. Lebih baik saya punya jemaat 10 orang di dalam gereja daripada 10.000 hidup di dalam dosa, dalam perselisihan. Tidak ada arti. Tidak ada arti. Banyak orang mau melayani karena untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Yang menentukan kita adalah berkat untuk ilahi. Sebentar kita dipanggil Tuhan, kita akan hidup bersama Dia. Segala yang kita miliki di dunia ini hanya temporary saja, hanya sementara saja. Kekayaan yang kita miliki, apa saja yang kita miliki, itu hanya sementara saja. Lihatlah di Ukraina. Lihatlah di Gaza. Lihatlah di Suriah. Lihatlah negara lain. Apa yang mereka punya? Rumah yang hebat, kekayaan hebat, habis. Tapi orang percaya pasti dilindungi Tuhan. Amin. Orang yang percaya dan taat dan setia kepada Dia, maka dia akan dilindungi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sesuai mana Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan seterusnya. Jikalau kasih Allah itu melekat kepada kita, siapakah yang bisa yang menghancurkan kita? Siapakah yang bisa memisahkan kita? Tidak ada. Sekalipun gelombang badai manapun, kalau Tuhan beserta kita, Dia akan memberkati kita. Dalam kekurangan kita, Dia akan memberikan kita. Amin. Ini perlu sekali. Sebab itu Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memberikan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan perhambaan daripada dosa. Hati-hati. Saya kemana di Manado, hati-hati mengundang para hamba Tuhan. Ngeri. Dia berkhotbah, tapi keluarganya dia hancur. Dia hidup dalam dosa kenajisan. Dia nonton pornografi. Banyak sekarang hamba Tuhan nonton. Selingkuh pun banyak. Banyak ya? Banyak. Tahu nggak? Banyak. Banyak. Karena itulah sudah dibuatkan oleh firman Tuhan, di mana di akhir zaman banyak penyesat-penyesat yang akan datang di gereja rumah Tuhan, bukan di luar gereja, tetapi mereka masuk di dalam gereja untuk menyesatkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Banyak. Khotbah sekarang hanya membuat Anda tidur. Khotbah sekarang hanya memberikan Anda lemah saja, hanya bergah. Ini sekarang. Banyak sekarang. Sebab itu firman Allah berkata, Matius 7 ayat 15 dia berkata, Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan mereka sudah ada di gereja Tuhan. Mereka sudah ada di mana-mana. Ada banyak sekarang. Saya beritahu banyak. Karena Anda tidak bisa melihat. Anda tidak bisa melihat siapakah mereka itu. Jikalau Anda memakai kaca jasmani, Anda tidak akan bisa melihat siapakah mereka itu. Tapi waktu Anda memakai kaca rohani, Anda bisa mengetahui siapakah serigala-serigala itu. Anda tidak bisa tahu. Anda hanya bisa melihat dengan mata kacamata rohani itu. Ini perlu sekali.
Sebab itu dalam 2 Timotius 3 berkata, ketahuilah bahwa pada akhir-akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam teologi kemakmuran. Saya nggak katakan salah. Tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak katakan masa akan datang enak, tapi masa akan datang sukar. Masa yang akan datang, yaitu sekarang ini. Ekonomi dunia sedang merajalela. Australia saja saya tinggalkan. Dolar Australia turun. Cukup gratis. Amerika, US, Eropa, pound sterling. Di Eropa banyak gereja tutup. Di Australia gereja besar-besar, tapi tidak ada orang. Tidak ada orang. Ada gereja, tapi tidak ada orang. Dulu banyak orang, sekarang tidak ada orang. Kenapa? Dunia semakin dasar. Jahat. Orang akhir zaman tidak mementingkan lagi untuk gereja Tuhan. Orang hidup di akhir zaman tidak memikirkan Tuhan lagi. Hanya memikirkan diri sendiri. Sebab itu ayat 2 dia berkata, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Dan sebab itu banyak sekarang. Saya tidak bicarakan di luar gereja. Saya bicarakan dalam gereja. Banyak yang mau layani sekarang, mau minta khotbah, cuma cari duit. Sorry aja. Dan ini kenyataan. Ini kenyataan. Bukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk mencari jiwa, tapi mencari uang. Gereja pecah karena uang, keluarga hancur karena uang harta. Lihat saja apa yang terjadi sekarang di Indonesia. Even keluarga dengan keluarga bisa berhantam karena uang. Gereja perebutan aset, harta. Padahal kan orang Kristen yang sungguh-sungguh firman Tuhan kata, mengasihilah kamu satu sama lain, tapi sekarang membenci. Waktu saya pimpin seminar di Tomohon, kedua hamba Tuhan berhantam di luar. Ini kejadian. Saya katakan tidak banyak hamba Tuhan mau ceritakan hal ini. Saya beritahu. Berantem di luar, kurang saya memisahkan. Saya bilang, Pak Pendeta, pulang. Jangan ribut di sini. Kalau ada jemaatmu kamu di sini, bagaimana kamu, reputasi Anda tidak ada lagi. Dia masih ngotot. Akhirnya saya bilang, Pak, sebelum saya pimpin seminar, Bapak pulang. Akhirnya dia pulang. Kenapa? Ada perebutan uang. Ini terjadi. Keluarga yang keluarga karena harta pisah. Papa saya meninggal, saya tidak tuntut harta. Mama saya baru meninggal 3 bulan lalu. Saya tidak pikirkan untuk mengambil harta sesuatu dari mama saya, tidak. Tidak. Saya tidak merebut uang. Saya tidak merebut harta. Selama saya pelayanan, saya mengatakan, Tuhan, pakailah aku, utuslah aku dengan tubuh yang sehat, dan siapkanlah aku kemana saja aku pergi. Itu saja saya minta. Saya tidak minta duit daripada Tuhan. Saya tidak minta kekayaan daripada Tuhan. Saya tidak meminta aset kepada Tuhan. Tapi kenapa gereja Tuhan akhir zaman merebutkan sesuatu sehingga gereja pecah, hancur? Karena dosa. Dosa tidak taat. Ngeri. Gereja dan gereja lempar kursi. Gereja dan gereja berhantam. Apakah ini gereja Tuhan? Saya katakan hal itu adalah jahat di mata Tuhan. Gereja adalah gereja setan hal itu. Orang hidup di dalam kekudusan, orang yang hidup bersama Kristus adalah orang hidup yang diubah Kristus, adalah orang hidup selalu penuh dengan damai. Amin.
Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya datang ke Indonesia untuk meluruskan pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia. Ini. Khotbah saya tidak susu. Sorry aja. Khotbah saya makan cabai. Selama saya datang di Indonesia ini sampai tadi malam makan susah. Hampir semua, apalagi di Manado. Sudah dia bilang, "Bu, jangan taruh jangan cabai ya. Tapi pedas banget sampai keringat saya." Tadi malam makan ikan bakar nggak tahu di mana. Saya bilang istri saya bilang jangan cabai ya. Ternyata ada cabai. Tapi perkataannya bahasa Indonesia begini, jangan taruh cabai. Tapi tadi juga malam itu masih ada cabai. Pedas, saya nggak bisa makan pedas lagi. Orang Manado suka makan pedas. Sampai berkilo-kilo, sampai merah dagingnya. Apalagi kalau RW. Tapi orang Manado tidak mau makanan rohani yang pedas. Dunia tidak mau makanan yang pedas. Gereja Tuhan Air Saman tidak mau makanan yang rica-rica. Tapi itulah sudah tertulis dalam firman Tuhan. Bahwa Air Saman. Bahwa orang lebih suka mementingkan diri sendiri. Mereka lebih suka dengan keindahan mereka sendiri. Mereka tidak peduli akan kebenaran lagi. Dan ini sudah terjadi. Mereka tidak mau cari kebenaran. Lihat saja di kota besar seperti di Australia. Gereja seperti diskotik. Kalau Anda datang ke Australia, nanti saya bawa tempat gereja-gereja. Masuk gereja warna hitam. Lampu berkelip-kelip. Khotbahnya menyenangkan jemaat. Praise the Lord, praise the Lord. Ini banyak ya sama. Sebab itu marilah kita yang sudah jemaat di kota Palu ini melihat lebih luas lagi. Amin. Marilah kita punya hikmat daripada Tuhan. Banyak orang punya pengetahuan tapi tidak punya hikmat. Banyak kita sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, banyak kita khotbah luar biasa, tapi kita kurang hikmat. Lihatlah ada di YouTube sekarang ini, top pendeta yang terkenal di Indonesia, ada di YouTube, mungkin Anda tahu. Kemana-mana dia barusan khotbah di Manado di lapangan. Kalau dia pintar, dia punya pengetahuan, teologi yang hebat. Tapi dia menjelekan orang lain, gereja orang lain sesat. Dia tidak punya hikmat. Orang punya hikmat tidak mengatakan orang itu sesat. Dia terkenal di Indonesia. Tapi dia mengatakan orang lain sesat. Gereja itu sesat. Caranya sesat. Saya masuk di websitenya. Saya katakan, Pak Pendeta, Anda bertobat. Mungkin cuma saya sendiri mengatakan dia bertobat. Anda perlu bertobat. Anda khotbah di mana-mana luar biasa. Anda punya jemaat besar di Jakarta. Tetapi Anda bertobat. Sebab tanpa pertobatan tidak ada keselamatan buat kita. Pendeta Heri perlu bertobat. Saya pun perlu bertobat. Karena saya tahu tanpa pertobatan tidak ada keselamatan buat aku. Sebagaimana Yesus berkata kepada Nikodemus, unless you born again, you cannot enter to the kingdom of God. Anda harus bertobat, Nikodemus. Tanpa pertobatan 3 kali Yesus bertanya kepada Nikodemus. Baru dia sadar. Khotbah mula-mula Tuhan Yesus adalah pertobatan. Pertobatan. Saya perlu bertobat. Saya tidak sempurna. Saya banyak kali kejahatan. Saya perlu bertobat. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang lain, orang tua. Dan tidak berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menyalahkan orang, tidak dapat mencekam diri. Garam dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang dan beraga tahu. Hawa nafsu. Dan tidak menuruti firman Tuhan.
inilah secara lahir. Dan tidak sesuatu yang baru. Apa yang dituliskan firman Tuhan itu semua ada di saat ini. Marilah saudara-saudara, kita tidak hanya beribadah saja. Kita tidak hanya beribadah saja. Kita tidak hanya berpuasa. Banyak kita berpuasa, berdoa, berpuasa, tapi tidak merubah moral kita. Banyak. I'm sorry. Dan ini untuk membangun sidang jemaat sehingga bisa Anda selamat. Amin. 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 Dan ini saya mengasihi Anda. Kalau saya mengasihi anak saya tegur anak saya. Kalau dia melakukan anak saya, Daniel atau Julian, saya katakan, nah, itu tidak baik. Karena saya mengasihi supaya mereka hidup. Anak saya sampai sekarang ini berhasil dikerja di bank, kepala banking. Karena saya nasihati terus dia. Saya keras sama dia. Karena saya melihat masa depan dia cerah. Seringkali kemana-mana saya pergi, saya terus untuk membangun supaya terstimasi dan jemaat ini akan diselamatkan. Anda tidak tahu hari esok. Pernah Palu terjadi tsunami ya? Itu berkecil. Aceh tsunami. Terjadi di mana-mana. Tetapi akan datang lebih dahsyat lagi. Anda tidak bisa lari kemana saja. Itu baru permulaan firman Tuhan katakan. Apa yang terjadi sekarang ini adalah permulaan. Tetapi akan lebih dahsyat lagi. Apalagi antikris akan muncul. Akan muncul, singkat. Saudara dan saya akan dianiaya. Di Australia, berita tentang keselamatan sudah mulai tertutup. Anda tidak bisa ngomong homoseksual di Australia. Anda tidak bisa khotbah tentang apa namanya? Homoseksual. Ya? Ya, tidak bisa. Anda di penjara. Anda akan dipenjara. Agama lain sedang naik saat ini. Di Suriah, Kristen dianiaya. Di Afghanistan dianiaya. Israel, Europe dianiaya. Gereja mau bangun gereja, tidak bisa bangun gereja. Sebentar lagi di Indonesia akan lebih dahsyat lagi. Anda hari ini bisa membuka mata, tapi akan datang waktunya. Kalau saudara tidak kuat dan hidup yang murni di hadapan Tuhan, kita akan menghadapi masalah. Saudara-saudara, saya tidak akan panjangkan lebar pada pagi hari ini. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah aku masuk di dalam minggu yang pertama ini, Tuhan. Ampunilah aku dan ubahlah aku. Biarlah setiap langkah aku ya Tuhan, Engkau bimbinglah aku. Sebab tanpa Engkau ya Tuhan, aku tidak bisa akan berhasil. Aku tidak sanggup untuk melalui gelombang dunia yang fana ini. Aku tidak. Tapi kalau Kristus itu ada dalam kita, Dia akan memimpin kita. Baik dalam pelayanan kita, baik dalam rumah tangga kita, Dia akan memimpin kita dan akan memberkati kita. Dengan conclusion, dengan penutup kata-kata saya sebelum saya pulang ke Australia. Tetap setia kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Apapun yang Anda sibuk, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu ditambahkan. Kalau orang hidup dalam Tuhan, dia datang sungguh-sungguh beribadah ke Tuhan. Orang hidup dalam terang tidak akan mau terlambat datang gereja. Orang yang hidup dalam terang, dia akan datang lebih cepat. Dia datang menyembah kepada Tuhan. Jangan datang waktu sudah mau khotbah atau pertengahan dari worship. Tapi saya anjurkan sedang jemaah di tempat ini, carilah Tuhan dahulu dan kerajaannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Jangan datang gereja terlambat. Pusatkan Tuhan dahulu, tinggalkan semuanya di rumah. Datanglah di kabar Tuhan untuk menyembah kepada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang sampai Maranatha, dia datang kali yang kedua. Ya Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa. Kami berdosa di hadapan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa. Baik hamba-Mu yang berkata-kata, ampunilah kami. Biarlah kami hidup dalam kekudusan di air zaman. Sebab Engkau tahu, kami tahu ya Tuhan, kedatangan-Mu sudah ada amat dekat datang. Berkati sidang jemaat GPD di tempat ini ya Bapa. Berkati sidang bersama ibu, bersama anak-anak dan cucu mereka. Diberkati Engkau Tuhan bersama seluruh majelis. Sebagaimana Engkau janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian juga gembala sidang bersama keluarga dan seluruh majelis dan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Lindungilah mereka ya Bapa. Apabila ada sesuatu datang di tempat ini Tuhan, lindungilah mereka. Satukanlah mereka di dalam satu roh, seia dan sekata. Terima seluruh majelis bersama gembala sidang dan seluruh musician Tuhan. Satukanlah mereka ya Tuhan. Biar Roh Kudus sebagai Roh penolong akan menolong setiap langkah mereka dalam pelayanan ya Bapa. Dan kasihanilah gereja ini Tuhan. Dan berkatilah gereja ini. Dan terjadi satu revival di tahun 2025 ini Tuhan. Engkau berkati. Akan terjadi satu revival yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya akan kembalikan kepada gembala sidang tempat ini Tuhan. Lupa saya, istri saya mau nyanyi. Kalau dia nggak nyanyi nanti pulang bentar di tempat tinggal di hotel dia marah nanti saya. Puji Tuhan. Terima kasih Om Gohan. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Shalom, haleluya. Saya untuk mensupport suami saya dalam pelayanan bersama, yaitu lagu yang saya akan persembahkan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kita mempunyai roh kasih di hati. Karena kasih itu yang menutupi segala perbuatan-perbuatan yang salah. Ya, marilah kita praktekkan melalui pujian ini sangat untuk menjadi berkat. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Dan saya sendiri yang sebagai istri lebih dahulu terjamah oleh karena kebenaran firman itu. Haleluya. Down, sing about the healer and the hope I found. Took my tears, took my shame, washed them all away. Your love sound down, heart of mine. To lead me to the waters of eternal life. Once was lost, but now I'm found. It's a brand new day. Your love, it
amazes me. Your love has lifted me higher than I can possibly dream. Your love amazes me. On my knees I bow down, sing about the healer and the hope I found. Took my tears, took my shame, washed them all away. Your love sound down, heart of mine, to lead me to the waters of eternal life. Once was lost, but now I'm found. It's a brand new day. Oh, your love, it amazes me. Your love has lifted me higher than I can possibly dream. Your love amazes me. Oh, love. Your love, it amazes me. Your love has lifted me higher than I can possibly dream. Your love amazes me, amazes me, amazes me. Hallelujah. Your love amazes me. Hallelujah. Hallelujah. Oh, your love amazes me. Hallelujah. 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 Your love amazes me. Love amazes me. Hallelujah. Hallelujah. Your love amazes me. Hallelujah. 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 Your love amazes me. Oh, amazes me, amazes me. Hallelujah. Your love amazes me. Your love amazes me. Your love amazes me. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita makan makanan keras. Amin. Saudara baca Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, di mana kita perlu makan makanan yang keras supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman yang sudah datang di tengah-tengah perhimpunan kami. Tanamkan, meteraikan di hati kami,
menjadi lonceng peringatan bagi kami yang hidup di akhir zaman, agar kami terus bertambah teguh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini, berkati visi misi yang sedang dikembangkan untuk memberitakan Injil di mana saja, terutama di tanah air kami yang tercinta, agar ada kebangunan rohani, revival akan terjadi, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Saatnya umat-umat akan memberikan korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda seperti janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan seperti biasa, kita bawa ke depan. Mulai dari sebelah kiri saya, di tengah dan di kanan. Kita sambut dengan pujian yang sudah disiapkan. Feel
sampaikan bahwa sepanjang minggu ke depan ini kita belum mempunyai jadwal ibadah, baik sektor maupun wadah-wadah. Kami masih beri kesempatan untuk bersilaturahmi atau berselamat ulang tahun, tahun baru saudara-saudara. Sebab mungkin kue-kue masih ada, mungkin sudah setengah toples. Kalau sudah habis ya baru kita berhenti saudara-saudara. Untuk minggu kedua baru nanti kami umumkan saudara kegiatan apa yang kita lakukan pada pertengahan bulan Januari ini. Kami pun saudara ada jadwal keluarga karena ada pernikahan cucu di Manado saudara-saudara. Itu terjadwal tanggal 10. Bila Tuhan berkenan kami pergi, dan kami lagi merindukan seorang driver yang tangguh untuk bisa mengemudikan mobil pergi dan kembali. Karena usia kami tidak bisa lagi menyetir mobil saudara yang jarak jauh. Kalau dekat-dekat yang masih boleh. Tapi karena ini 1000 kilometer ini pergi dan kembali 2000 kilometer, kami butuh driver kalau dapat saudara, kalau tidak ya Raja Trans menunggu saudara. Ada Raja Trans. Untuk beberapa hari lalu kami berada di desa kelahiran karena kami bersilaturahmi juga dengan keluarga dan beberapa puluh hamba Tuhan yang sewilayah sana. Kami boleh bersama-sama mengucap syukur di tahun baru, dan kemarin kami tiba kembali di Palu dengan segala selamat. Seluruh jemaat dalam keadaan baik. Selain Bapak Tobing masih dirawat di rumah sakit dalam usia 93, memasuki 94 saudara, dan juga beberapa kekasih yang sakit. Tim besuk sudah membesuk, semua juga dalam harapan yang kita rindukan adalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Doakan saudara-saudara lagi alat kita yang baru, Videotron ini, supaya difungsikan maksimal, karena sementara dalam pembenahan supaya bisa dapat difungsikan dengan baik. Tuhan memberkati. Kami harap tim multimedia terus mengembangkannya dan merekrut mereka yang berbakat IT saudara-saudara supaya bisa difungsikan dengan baik. Puji Tuhan. Apalagi mungkin karena ini minggu yang pertama saudara-saudara untuk bulan ini, kita punya kewajiban untuk satpam kita. Kalau ada yang bisa memberikan, silakan bawa ke depan untuk satpam kita pada minggu pertama pada bulan ini. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyi lagi satu pujian saudara-saudara. Sementara itu kita akan mengakhiri nanti ibadah ini. Ada lagu yang bersuka cita itu. Dalam hatiku ini ku senang.
bahwa sebentar pukul 5 sore ibadah yang kedua kita laksanakan, saudara-saudara. Pukul 5 sore ibadah yang kedua, harap kita bisa menghadirinya lagi, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini, tapi saya suka kita nyanyi kor ini dengan berdiri. Karena dengan bersukacita, saudara-saudara, Nehemia berkata, adalah perlindunganmu, adalah kekuatan. Bersukacita karena Tuhan, saudara-saudara. Itu perlindungan. Haleluya. Haleluya. Ku bersukacita, ku bersukacita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, angkat pujianku hanya kepada Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah, duduk di tempat yang maha tinggi. Kata Allah penuh kemuliaan. Pujilah, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar, luar biasa. Saudara, kita tinggal berdiri. Seorang penulis berkebangsaan Belanda pernah menulis dalam sebuah rubrik. Di Belanda dicoba sebuah penelitian tanaman yang dihadapkan dengan lagu-lagu. Jadi ada tanaman ditaruhkan loudspeaker. Tiap hari lagu itu diputar, loudspeaker itu menghadap tanaman, saudara. Ada perbedaan antara tanaman yang selalu dihadapkan dengan loudspeaker. Dia tumbuh subur, hijau, dan buahnya besar-besar. Dibanding dengan tanaman yang tidak diberi dengan lagu-lagu, saudara. Itu penemuan kata orang Belanda, betul. Tapi Alkitab juga sebenarnya membenarkan bahwa pujian itu membawa kita dalam perlindungan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kalau kita memuji Tuhan dari hati, jangan hanya dari mulut, tapi dari hati supaya itu berfungsi. Amin. Ya mungkin kita tidak jadi gemuk karena ya enggak. Tapi yang bagus, saudara-saudara, kerut-kerut di muka jadi hilang. Karena itu mahal. Kerut di muka menghilangkan itu mahal dan susah, saudara-saudara. Tapi kalau kita memuji Tuhan kan dengan suka hati, senyumnya manis, jadi lebih awet muda. Amin. Mari kita nyanyi, kita coba memuji Tuhan dari hati yang bersukacita. Puji Tuhan. Jangan cemberut, saudara-saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ku bersukacita, ku bersukacita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi. Haleluya. Angkat pujianku
kunjungi tempat yang maha Puji Tuhan. kata Allah penuh kemuliaan. Pujilah, pujilah Tuhan. Pujilah, pujilah Tuhan. Angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar, luar biasa. Allah kita besar luar biasa. Agungkan namanya. Allah kita besar, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersuka di hadapan hadirat Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, yang penuh kasih terhadap kami umat manusia, yang mendidik kami lebih dewasa di dalam Tuhan. Sebab kedatangan-Mu semakin dekat. Jadikan kami umat-umat pemenang Tuhan, menang dari berbagai tantangan hidup, gelombang kehidupan manusia yang begitu hebat di akhir zaman, penuh pergumulan Tuhan. Tapi kami tahu rencana-Mu pasti akan terjadi, bahwa ada gereja yang menang, gereja yang disempurnakan Tuhan. Haleluya, kami rindu ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini. Sekali lagi pakai kehidupan mereka, suami istri melayani Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terbentuknya gereja yang bersatu adalah isi hati Tuhan bagi kami, supaya kami menjadi satu tubuh di dalam Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ibadah yang kedua kami serahkan dalam tangan-Mu nanti sore. Himpunkan anak-anak Tuhan yang belum sempat datang pagi ini untuk datang memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Beberapa keluarga masih berada di luar kota dalam rangka berhari Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Bila mereka kembali dalam perjalanan, baik melalui darat, udara maupun lautan, tibakan mereka di Palu dengan segala selamat, agar kami dapat lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Anak-anak Tuhan yang sakit, terutama kami Bapak Tobing Tuhan dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan pulihkan kiranya kesehatannya, agar kembali dapat bersuka dengan keluarga dan kembali ke rumah dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Ibu Nanda pun kami bawa dalam tangan-Mu. Pergumulannya Tuhan, kami selalu menopang dia dalam doa kami. Kiranya kesembuhan terjadi dalam hidupnya, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan bila kami kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan segala selamat dan dalam lindungan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Itulah sebabnya kita menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan pimpinan pengantaran kuat kuasa Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita bersalaman di pintu keluar depan sebelah kiri. Kita berkenalan dengan tamu-tamu kita dari Australia.